Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu, Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih, seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Baik Yeonjun akhirnya membuka pendengarannya kembali untuk memahami situasi di sekitarnya. Begitu mendengar suasana di lapangan, tubuhnya langsung menegang. Menurutnya, atmosfer di sana terasa seperti pertarungan besar bisa pecah kapan saja. Karena gugup, ia sedikit menoleh lalu mencoba bertanya dengan suara pelan kepada Zhang Sanfeng yang ia kira berada di sampingnya. Ia bertanya kenapa Zhongnan sampai membutuhkan bantuan mereka hanya demi masalah tradisi. Namun suara yang menjawab justru suara Tang Yuhua. Baik Yeonjun langsung menjadi canggung sendiri. Padahal ia bahkan tidak menyebarkan indranya, tetapi masih bisa salah mengenali orang di sebelahnya. Tang Yuhua menjelaskan bahwa alasan Zhongnan memanggil mereka sebenarnya sangat sederhana. Pada akhirnya semua ini hanya tentang kekuatan. Jika perdebatan antara dua faksi gagal diselesaikan dengan kata-kata, maka mereka akan menggunakan kekuatan untuk menekan pihak lain. Mendengar itu, baik Yeonjun berpikir keras. Menurutnya, kalau memang tujuan akhirnya adalah adu kekuatan, maka seharusnya orang-orang membawa martial artis kuat, bukan sekadar membawa nama besar dan status. Tetapi melihat suasana sekitar yang benar-benar seperti akan meledak kapan saja, ia mulai menghubungkannya dengan sesuatu dari kehidupan lamanya. Ia teringat bagaimana para pejabat dan anggota parlemen di masa lalu sering bertengkar fisik saat sidang. Karena itu ia menyimpulkan sendiri bahwa ini mungkin hanya semacam politik dengan kekuatan. Lalu ia menghibur dirinya sendiri. Dengan begitu banyak orang di sini, seharusnya dirinya tidak perlu ikut bertarung. Setelah berpikir begitu, baik Yeonjun kembali bersandar santai di kursinya. Karena matanya tertutup, ia bahkan menutup telinganya lagi dan duduk seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun orang-orang di sekitar melihatnya secara berbeda. White Robed Sword Immortal yang duduk tenang di tengah suasana penuh tekanan tampak seperti seorang master tak tergoyahkan. Rambut putihnya, jubah putihnya, penutup mata hitam, serta sikap tenangnya membuat semua orang salah paham semakin jauh. Beberapa orang bahkan mulai berpikir bahwa pria itu mungkin benar-benar tidak bisa melihat. Yang lain merasa tidak mampu merasakan energi dari dirinya sama sekali, sehingga mereka menduga levelnya terlalu tinggi untuk dibaca. Sementara semua orang sibuk mengagumi atau takut kepadanya, baik Yeonjun sendiri justru tenggelam dalam pikirannya. Ia mulai mengingat sesuatu yang ia sadari setelah mencapai tingkat second rate. Karena martial artis second rate terlihat biasa saja dari luar, ia mulai curiga mungkin ada banyak master tersembunyi di kerumunan ini. Ia menyebarkan indranya sebentar. Memang sebagian besar hanyalah martial artis kelas rendah. Tetapi ada juga beberapa orang yang terasa seperti orang biasa. Masalahnya, baik Yeonjun mulai curiga. Bagaimana kalau orang biasa itu sebenarnya adalah master first rate atau lebih tinggi? Pikiran negatif langsung meledak lagi di kepalanya.
Menurutnya, second rate masih mungkin bisa ia hadapi. Tetapi first rate ke atas benar-benar tidak mungkin. Lalu pikirannya makin parah. Ia bahkan mulai meragukan apakah dirinya benar-benar mencapai second rate atau tidak. Sementara Baek Yeonjun sibuk menggali lubang mental di kepalanya sendiri, perdebatan di lapangan mulai semakin panas. Akhirnya kedua pihak memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan duel hidup dan mati 5 hari kemudian. Masing-masing pihak akan mengirim 7 orang. Begitu mendengar kata, duel hidup dan mati, kepala Baek Yeonjun langsung pening. Ia benar-benar ingin menggali tanah lalu kabur saat itu juga. Namun tepat ketika ia sedang panik, seorang martial artis dari faksi militer mendekatinya. Pria itu memandang Baek Yeonjun dari atas ke bawah lalu mencibir. Ia berkata bahwa pria dengan penutup mata ini sama sekali tidak terlihat istimewa dan mungkin hanyalah penipu. Sebenarnya Baek Yeonjun sendiri tidak terlalu peduli. Baginya memang benar dirinya hanyalah martial artist second rate biasa. Ia bahkan tidak suka dipanggil White Robot Sword Immortal. Namun reaksi orang-orang di sekitarnya benar-benar berbeda. Gu Wolju langsung meledak marah. Suara teriakannya mengguncang seluruh tempat latihan. Tang Yuhua juga berdiri perlahan. Nada bicaranya tetap datar seperti biasa, tetapi kali ini penuh tekad. Ia berkata bahwa walaupun dirinya tidak menyukai martial arts, kehidupan seseorang tetap terkandung dalam pedang terakhir Hyun Jun Hyun. Karena itu kematiannya tidak boleh dihina sembarangan. Suge Hwaryong ikut berdiri dan membela Hyun Jun Hyun. Hong Yungae juga bangkit dengan wajah serius. Zhang Sanfeng bahkan lebih marah daripada semuanya. Ia mengatakan bahwa Hyun Jun Hyun adalah orang yang hidupnya sendiri terkandung dalam pedangnya. Pedang terakhir yang dilepaskan Hyun Jun Hyun sebelum mati adalah bukti dari seluruh kehidupannya. Dan tidak seorang pun punya hak menghina akhir hidup seperti itu. Di tengah semua orang yang berdiri membela Hyun Jun Hyun, Baek Yeonjun ikut berdiri juga. Namun alasan sebenarnya sangat sederhana. Ia hanya merasa kalau semua orang berdiri, maka dirinya juga harus berdiri. Di dalam hati ia malah menyesal. Ia mulai berpikir kenapa tadi dirinya tidak tetap duduk saja. Apalagi Suyoh yang awalnya juga belum berdiri. Tetapi tak lama kemudian Suyoh yang ikut berdiri dengan gugup sambil mengatakan bahwa gurunya pernah berkata Hyun Jun Hyun adalah martial artis hebat. Melihat itu, Baek Yeonjun kembali merasa dikhianati. Sekarang semua orang sudah berdiri. Artinya dirinya tidak bisa duduk lagi. Masalahnya, semua orang juga diam. Tidak ada yang melanjutkan situasi. Dan entah kenapa tekanan di udara terasa seperti memaksanya melakukan sesuatu. Baek Yeonjun mulai panik luar biasa. Berbicara di depan orang sebanyak ini jelas mustahil baginya. Namun akhirnya ia menyerah. Daripada berbicara, lebih mudah baginya menghunus pedang. Karena itu ia langsung mencabut pedangnya. Seo Heoyun, pemimpin faksi militer Zongnan, langsung mencibir dalam hati. Menurutnya White Robot Sword Immortal telah jatuh dalam provokasi murahan. Namun saat berikutnya semuanya berubah. Baek Yeonjun hanya mengayunkan pedangnya sekali lalu memasukkannya kembali ke sarung. Seo Heoyun bahkan sempat mengejek dalam hati karena merasa lawannya terlalu gegabah. Tetapi tiba-tiba suara gemuruh besar terdengar dari belakang. Salah satu paviliun Zongnan terbelah diagonal secara sempurna. Bangunan besar itu perlahan meluncur mengikuti garis potongan sebelum akhirnya runtuh dengan ledakan keras. Seluruh tempat langsung membeku. Tak seorang pun mengerti apa yang baru saja terjadi. Semua tatapan perlahan beralih menuju satu orang. Pria berjubah putih dengan rambut putih, pedang hitam, dan penutup mata. Namun Baek Yeonjun sendiri sudah berbalik pergi dari tempat itu. Langkahnya lambat dan biasa saja.
Tetapi sekarang tidak seorang pun berani menganggapnya lemah atau takut. Di mata semua orang, ia tampak seperti seorang master absolut yang bahkan tidak perlu menoleh setelah menghancurkan bangunan hanya dengan satu ayunan santai. Sementara itu, kenyataan di dalam hati Baek Yeonjun benar-benar berbeda. Ia pergi karena tidak tahan berada di sana lebih lama lagi. Sambil memegang dadanya yang berdebar keras, ia berjalan dengan sangat gugup. Bahkan sepanjang perjalanan menuju penginapan, ia terus menoleh ke belakang dengan cemas. Ia hanya takut satu hal. Takut ada orang yang mengejarnya. Baek Yeonjun benar-benar ketakutan. Ia sama sekali tidak berniat menghancurkan paviliun Songnan tadi. Rencananya hanyalah meninggalkan goresan kecil sebagai peringatan agar suasana tidak semakin memanas. Namun hasilnya justru satu bangunan terbelah dan runtuh total. Sambil berjalan cepat kembali ke penginapan, ia terus menggali lubang mental di kepalanya sendiri. Menurutnya, masalah terbesar bukanlah bangunan yang hancur, melainkan kemungkinan dirinya menarik perhatian martial artis tingkat tinggi. Ia bahkan mulai menyesal karena menemukan cara menggunakan hard sword dari jarak jauh. Menurutnya, kekuatan itu terlalu tajam dan terlalu berbahaya. Di dalam hati ia terus mengutuk dirinya sendiri. Kalau saja ada Vesrate martial artis yang mulai memperhatikannya karena kejadian tadi, hidupnya akan menjadi jauh lebih sulit. Sementara Baek Yeonjun berjalan sambil terus menoleh waspada ke segala arah, seseorang lain juga melihat punggungnya. Chon Soo-hye yang sedang berjalan di pasar langsung membeku saat melihat sosok berjubah putih itu. Ia memanggil, "Brother Baek," lalu segera mengejarnya. Namun karena Baek Yeonjun sedang bergerak cepat sambil sangat waspada terhadap sekelilingnya, sosoknya menghilang dalam sekejap seperti ilusi. Chon Soo-hye hanya bisa berdiri kosong di tempat. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Baginya, kemunculan Baek Yeonjun terasa seperti mimpi yang terus menghantuinya. Sementara itu, Baek Yeonjun akhirnya berhasil kembali ke penginapan. Begitu masuk kamar, ia langsung merasa seperti hidup kembali. Ia benar-benar muak dengan dunia luar. Dalam hati ia bersumpah bahwa begitu semuanya selesai, dirinya akan mengurung diri di kamar rumahnya dan tidak keluar lagi. Karena terlalu lelah secara mental, Baek Yeonjun kemudian menghabiskan waktu tanpa melakukan apapun. Ia hanya diam dalam keadaan kosong sampai malam tiba. Namun tepat ketika malam semakin larut, indranya tiba-tiba terbuka sendiri. Sesuatu yang sangat aneh tertangkap oleh persepsinya. Baek Yeonjun langsung membeku. Yang ia lihat adalah sosok berpakaian hitam pekat. Tubuhnya terlalu pucat dan kurus sampai sulit dibedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Lebih mengerikan lagi, sosok itu tidak memiliki vitalitas sama sekali. Menurut Baek Yeonjun, apapun itu, jelas bukan manusia. Tubuhnya langsung merinding. Dalam hati ia hampir berteriak bahwa itu pasti hantu. Namun ia tidak berani bergerak sedikit pun. Ia bahkan takut kalau makhluk itu menyadari dirinya bisa melihatnya. Sementara Baek Yeonjun menahan napas dan berpura-pura tidak sadar, makhluk berpakaian hitam itu justru memandanginya sambil bergumam bahwa dirinya terasa aneh. Baek Yeonjun ingin membalas bahwa makhluk itulah yang paling aneh, tetapi tentu saja semua itu hanya terjadi di dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, sosok kedua muncul. Kali ini berpakaian putih. Aura menyeramkannya sama kuat dengan sosok hitam tadi. Baek Yeonjun semakin ketakutan. Menurutnya, sekarang bukan hanya satu hantu, tetapi dua. Kedua makhluk itu lalu mulai berbicara satu sama lain sambil memandangi Baek Yeonjun. Mereka mengatakan bahwa aneh sekali seseorang seperti dirinya belum menjadi immortal. Namun setelah memeriksa semacam buku catatan, mereka menyimpulkan bahwa Baek Yeonjun bukan orang yang mereka cari. Percakapan mereka membuat Baek Yeonjun semakin yakin. Makhluk-makhluk ini bukan sekadar hantu biasa.
Mereka kemungkinan besar adalah Grim Reaper. Apalagi salah satu dari mereka menyebut dirinya Black Impermanence. Mereka juga membicarakan register, serta tugas menuntun arwah orang mati. Namun yang paling membuat Baek Yeonjun ketakutan adalah tujuan mereka berikutnya. Kedua Grim Reaper itu menuju kamar Tang Yuhua. Begitu menyadari itu, pikiran Baek Yeonjun langsung kacau. Ia sebenarnya sangat ingin menjauh dan tidak terlibat dengan makhluk aneh seperti itu. Tetapi karena Tang Yuhua terlibat, ia tidak bisa diam saja. Dalam hati ia mengutuk keadaan habis-habisan sebelum akhirnya menyembunyikan keberadaannya lalu menyelinap keluar jendela menuju kamar Tang Yuhua. Ia bahkan menempel di langit-langit kamar demi mengawasi dua Grim Reaper itu tanpa ketahuan. Kedua makhluk tersebut berdiri di dekat Tang Yuhua yang sedang tidur nyenyak. Mereka mengatakan bahwa nasib gadis itu sangat menyedihkan. Menurut mereka, jika Tang Yuhua hidup lebih lama, ia bisa menyelamatkan sangat banyak orang. Namun kemungkinan dirinya mati justru lebih besar. Mendengar itu, tangan Baek Yeonjun langsung bergerak ke gagang Black Iron Dark Knight. Ia benar-benar mempertimbangkan menusuk kedua Grim Reaper itu saat itu juga. Baginya sederhana saja. Kalau mereka menyentuh Tang Yuhua, maka mereka harus mati. Bahkan kalau mereka bukan makhluk hidup sekalipun, ia tetap ingin menebas mereka. Untungnya kedua Grim Reaper itu akhirnya pergi sendiri. Namun sebelum pergi, salah satu dari mereka sempat mengatakan bahwa bagian belakang kepalanya terasa dingin. Tentu saja itu karena killing intent Baek Yeonjun yang terus meningkat diam-diam dari atas langit-langit. Begitu mereka pergi, Baek Yeonjun tidak merasa lega. Ia justru semakin cemas. Karena sekarang ia tahu Grim Reaper itu datang khusus untuk Tang Yuhua. Dengan menggunakan indranya, ia segera melacak mereka lagi. Kali ini mereka menuju sebuah penginapan lain. Baek Yeonjun terus membuntuti mereka sambil menyembunyikan keberadaannya semaksimal mungkin. Ia melihat orang-orang biasa bahkan tidak menyadari keberadaan kedua Grim Reaper itu. Mereka berjalan menembus manusia dan dinding begitu saja. Semakin melihatnya, Baek Yeonjun semakin yakin mereka benar-benar makhluk dunia bawah. Akhirnya mereka memasuki satu kamar lain. Baek Yeonjun kembali menyelinap diam-diam lalu menempel di langit-langit untuk menguping. Dan kali ini, orang yang mereka kunjungi adalah Chon Soo-hye. Kedua Grim Reaper itu kembali berbicara tentang nasib yang menyedihkan. Mereka mengatakan bahwa kalau wanita ini hidup, ia bisa mencapai tingkat mendirikan sekte sendiri. Namun takdirnya sudah terikat dengan wanita sebelumnya. Baek Yeonjun langsung menghubungkan semuanya. Menurut pemahamannya, sesuatu yang besar akan terjadi jika Tang Yuhua dan Chon Soo-hye bertemu. Namun ia sama sekali tidak tahu apa sebenarnya yang akan terjadi. Ia bahkan mulai merasa kedua Grim Reaper itu sengaja mengincar orang-orang di sekitarnya. Killing intent dalam dirinya kembali meningkat. Ia benar-benar ingin menebas mereka saat itu juga. Namun kedua Grim Reaper itu akhirnya pergi lagi setelah berbicara tentang takdir yang sulit diubah. Setelah memastikan mereka benar-benar menghilang, Baek Yeonjun akhirnya turun dari langit-langit. Ia sedikit lega karena untuk sekarang Tang Yuhua dan Chon Soo-hye masih baik-baik saja. Tetapi pikirannya semakin penuh pertanyaan. Apa sebenarnya yang akan terjadi hanya karena dua orang bertemu? Dan kenapa Grim Reaper sampai memperhatikan mereka? Saat Baek Yeonjun masih tenggelam dalam pikirannya, Chon Soo-hye tiba-tiba mengerang pelan. Ia perlahan bangun setengah sadar lalu menoleh ke arah Baek Yeonjun. Begitu mendengar gumaman, "Brother Baek." Dari bibir Chon Soo-hye, otak Baek Yeonjun langsung berhenti bekerja. Ia baru menyadari situasinya sekarang. Dirinya berada diam-diam di kamar seorang wanita pada tengah malam. Begitu memahami fakta itu, tubuh Baek Yeonjun langsung bergerak otomatis. Dengan seluruh kemampuan yang ia miliki,
ia kabur dari kamar itu secepat mungkin sambil menyembunyikan keberadaannya. Sementara itu, Chon Soo-hye yang masih setengah sadar hanya bisa bergumam pahit bahwa dirinya yakin tadi benar-benar melihat Brother Baik lagi. Chon Soo-hye hanya bisa berkedip kosong. Sesaat sebelumnya Baek Yeonjun jelas berdiri di sana, tetapi begitu ia memejamkan dan membuka mata, sosok itu sudah menghilang seperti ilusi. Air mata perlahan memenuhi matanya. Satu tetes jatuh di pipinya. Dalam kamar yang sunyi, ia menggigit bibir sambil menahan tangis. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri berapa lama lagi dirinya harus terus terikat pada bayangan seseorang yang mungkin sudah tidak ada. Tangisnya terus mengalir tanpa henti di ruangan yang sepi itu. Sementara itu, Baek Yeonjun yang berhasil kabur dari kamar Chon Soo-hye akhirnya kembali ke penginapan dan menghela napas panjang. Baginya tadi benar-benar situasi yang hampir membuat jantungnya berhenti. Namun begitu ia merasa lega, pikirannya langsung kembali dipenuhi masalah. Masalah Zongnan saja sudah membuat kepalanya sakit, sekarang tiba-tiba muncul Grim Reaper pula. Kalau bisa, Baek Yeonjun sebenarnya ingin langsung meninggalkan tempat itu malam ini juga. Tetapi karena Tang Yuhwa terlibat, ia tidak bisa begitu saja kabur. Ia terus memikirkan percakapan Grim Reaper tadi. Dan setelah memikirkannya cukup lama, ia akhirnya sampai pada kesimpulan sederhana. Selama Tang Yuhwa dan Chon Soo-hye tidak bertemu, seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Karena mereka hanya tinggal di Zongnan beberapa hari lagi sampai duel penentuan selesai, Baek Yeonjun memutuskan untuk bertahan sampai semuanya selesai. Namun begitu memikirkan duel hidup dan mati itu, kepalanya kembali sakit. Baginya, membunuh lawan yang mungkin bukan penjahat terasa sangat memberatkan. Apalagi nanti pasti ada banyak penonton. Ia mulai mencari-cari alasan untuk kabur lagi, tetapi seperti biasa dirinya sendiri tidak punya keberanian untuk benar-benar melarikan diri. Waktu terus berjalan sampai pagi datang. Pagi-pagi sekali seseorang mengetuk pintu kamarnya. Baek Yeonjun membuka pintu dan menemukan pria Zongnan yang tampak kelelahan luar biasa. Lingkar hitam di bawah matanya bahkan terlihat lebih parah dari sebelumnya. Pria itu datang untuk menjelaskan aturan duel hidup dan mati yang akan berlangsung 4 hari lagi. Sistemnya adalah pertarungan 7 lawan 7, dan pihak yang lebih dulu mendapat 5 kemenangan akan menang. Kemenangan tidak harus lewat pembunuhan. Lawan juga bisa dianggap kalah jika menyerah atau benar-benar tidak mampu bertarung lagi. Mendengar itu, Baek Yeonjun cukup lega. Setidaknya mereka tidak benar-benar harus saling bunuh. Namun kemudian pria Zongnan itu mengatakan sesuatu yang tidak diduga. Baek Yeonjun kemungkinan besar tidak akan diizinkan ikut bertarung. Alasannya sederhana. Setelah melihat kekuatan Baek Yeonjun yang membelah paviliun Zongnan hanya dengan satu ayunan pedang, pihak lawan langsung meminta dirinya dibatasi. Mendengar itu, Baek Yeonjun justru salah paham lagi. Dalam pikirannya, para martial artis tingkat tinggi memang tidak sembarangan menunjukkan kekuatan. Karena itulah ia jarang melihat orang yang menurutnya berada di atas second rate. Ia benar-benar percaya kalau semua orang sengaja menyembunyikan kekuatan mereka. Karena itu, ia menganggap tindakannya membelah paviliun tadi sebagai sesuatu yang terlalu mencolok menurut aturan dunia persilatan. Namun di sisi lain, ia juga merasa lega karena tidak perlu ikut duel. Setelah pria Zongnan pergi, Baek Yeonjun segera memikirkan masalah lain. Tang Yuhwa. Kalau duel itu menyesuaikan jumlah anggota mereka, apakah Tang Yuhwa juga akan ikut? Karena khawatir, Baek Yeonjun langsung pergi mencari Tang Yuhwa. Namun kamar gadis itu kosong. Untung Hong Yungae yang kebetulan lewat memberitahu bahwa Tang Yuhwa pergi ke tempat pandai besi sejak pagi. Baek Yeonjun langsung menuju ke sana sambil memakai bambu hat dan berjalan dengan langkah penuh kewaspadaan seperti biasa. Sesampainya di sana,
ia melihat Tang Yuhua sedang serius menempa besi. Dentang palu terus terdengar tanpa henti. Baik Yeonjun sempat penasaran kemana pemilik tempat itu pergi sampai Tang Yuhua bebas memakai bengkel tersebut sesuka hati. Namun seperti biasa, sebelum ia sempat bertanya, Tang Yuhua sudah menjawab sendiri. Pria Zhongnan yang tampak lelah tadi ternyata memang menyewakan tempat itu sepenuhnya untuk mereka. Meski satu pertanyaan terjawab, pertanyaan lain langsung muncul di kepala Baek Yeonjun. Bagaimana Tang Yuhua selalu bisa menemukan dirinya dengan mudah? Bahkan Grim Reaper saja tidak menyadari keberadaannya semalam. Namun seperti biasa, pertanyaan itu tidak sempat ia utarakan. Tang Yuhua justru lebih dulu bertanya apakah Baek Yeonjun mencarinya. Akhirnya Baek Yeonjun mengatakan alasan kedatangannya. Ia ingin terus berada di dekat Tang Yuhua untuk sementara waktu. Tang Yuhua langsung setuju tanpa bertanya apapun. Hal itu justru membuat Baek Yeonjun makin bingung. Ia lalu menceritakan tentang Grim Reaper yang ia lihat semalam dan bagaimana mereka mengatakan sesuatu akan terjadi jika Tang Yuhua bertemu seseorang yang dikenalnya. Namun begitu mendengar cerita itu, Tang Yuhua malah menatapnya dengan ekspresi datar lalu bertanya bagaimana mungkin manusia bisa melihat hantu. Bagi Tang Yuhua, itu mustahil. Baek Yeonjun langsung kehilangan kata-kata. Karena kalau dipikir normal, memang aneh sekali manusia bisa melihat Grim Reaper. Sesaat ia bahkan sempat meragukan dirinya sendiri. Tetapi ia yakin apa yang dilihatnya semalam nyata. Meski begitu, ia tetap tidak mampu membantah dengan baik karena sifatnya. Pada akhirnya ia hanya mengatakan bahwa tidak ada salahnya berjaga-jaga dan ia akan tetap berada di sisi Tang Yuhua untuk sementara. Sekali lagi Tang Yuhua langsung menerima tanpa ragu. Ketika Baek Yeonjun kebingungan kenapa Tang Yuhua tetap menerima meski tidak percaya cerita tentang Grim Reaper, gadis itu menjawab dengan tenang. Entah percaya atau tidak, kalau gurunya mengkhawatirkannya, maka tidak ada alasan untuk menolak. Jawaban sederhana itu justru membuat Baek Yeonjun makin salah tingkah. Untuk mengalihkan pikirannya, ia melihat besi yang sedang ditempa Tang Yuhua. Karena punya pengetahuan tentang pandai besi, Baek Yeonjun segera menyadari bahwa benda itu jelas sedang dibuat menjadi senjata. Hal itu membuatnya bingung. Tang Yuhua selama ini lebih cocok membuat alat medis daripada senjata. Karena rasa penasaran kali ini terlalu besar, Baek Yeonjun akhirnya langsung bertanya. Kenapa Tang Yuhua membuat senjata? Tang Yuhua menghentikan palunya lalu menatap Baek Yeonjun. Di matanya ada tekad yang jarang terlihat. Lalu ia memberikan jawaban yang membuat Baek Yeonjun membeku. Ia akan ikut duel hidup dan mati. Otak Baek Yeonjun langsung berhenti sesaat. Ia bahkan sempat mencoba mencari arti lain dari kata ikut. Namun Tang Yuhua dengan jelas mengatakan bahwa dirinya akan berpartisipasi dalam duel tersebut. Ketika Baek Yeonjun bertanya kenapa, jawaban yang ia dapat justru terdengar seperti anak kecil yang keras kepala. Aku sudah memutuskannya. Dan mendengar jawaban itu, di kepala Baek Yeonjun langsung muncul gambaran seorang anak sedang ngambek. Baek Yeonjun benar-benar tidak mengerti isi kepala Tang Yuhua. Sebenarnya sejak awal ia memang tidak pernah benar-benar memahami muridnya itu. Tetapi kali ini terasa jauh lebih sulit dipahami dibanding sebelumnya. Ia ingin bertanya lagi kenapa Tang Yuhua bersikeras ikut duel hidup dan mati, namun karena tadi sudah bertanya sekali dan mendapat jawaban, Baek Yeonjun tidak punya keberanian untuk mengulang pertanyaan yang sama. Akhirnya ia hanya diam sambil memperhatikan Tang Yuhua menempa besi. Dentang palu terus bergema di bengkel pandai besi. Bentuk logam itu perlahan mulai terlihat jelas. Dari pengetahuan yang dimiliki Baek Yeonjun, benda itu jelas bukan senjata biasa yang digunakan dengan cara diayunkan. Lebih terlihat seperti hidden weapon. Dan begitu menyadarinya, naluri Baek Yeonjun sebagai seseorang yang pernah belajar berbagai macam teknik aneh mulai muncul.
Ia tanpa sadar mulai memberi saran. Bagian gagangnya dipotong lebih pendek. Lengkungnya dibuat lebih halus. Bentuknya dibuat lebih indah agar bisa mengecoh lawan. Tang Yuhua mengikuti semua sarannya tanpa banyak bicara. Semakin lama, benda itu mulai berbentuk seperti kupu-kupu. Sebuah hidden weapon berbentuk butterfly dart. Bentuknya begitu cantik sampai Baek Yeonjun sendiri tanpa sadar memujinya. Tang Yuhua pun mengakuinya indah. Namun ketika Tang Yuhua mencoba melemparkannya, butterfly dart itu bergerak dengan lintasan aneh sambil mengepak seperti kupu-kupu sungguhan. Gerakannya sulit diprediksi. Meski begitu, Tang Yuhua merasa benda itu terlalu merepotkan untuk dibuat. Dibutuhkan waktu seharian hanya untuk satu buah. Efisiensinya buruk. Tetapi Baek Yeonjun tetap menyuruhnya mencoba sesuai tujuan awal pembuatannya. Tang Yuhua lalu benar-benar menggunakannya dengan serius. Butterfly dart itu melayang liar di udara sambil menyebarkan partikel-partikel kecil yang hampir tidak terlihat mata telanjang. Baek Yeonjun langsung menyadari apa itu. Racun. Ketika ia bertanya racun apa yang digunakan, jawaban Tang Yuhua membuatnya langsung bergidik. Racun diare. Meski tidak mematikan, racun itu cukup untuk menghancurkan hidup seseorang secara sosial. Tang Yuhua justru terlihat puas. Butterfly dart itu sangat efektif untuk menyebarkan racun. Selain itu, setelah digunakan, bentuknya juga sangat cocok dijadikan hiasan rambut. Saat Tang Yuhua menyelipkannya di rambutnya, tidak ada seorang pun yang akan mengira benda itu sebenarnya senjata tersembunyi. Baek Yeonjun makin merasa hidden weapon itu benar-benar jahat. Namun di saat yang sama, ia juga mulai menganalisisnya dengan tenang. Tang Yuhua memang tidak cocok bertarung langsung. Tubuhnya terlalu kikuk. Tenaga dalamnya juga sangat buruk. Tetapi racun yang ada dalam tubuhnya sangat luar biasa. Ditambah lagi, kepalanya sangat pintar dan tangannya cukup terampil untuk membuat berbagai alat rumit. Karena itu, hidden weapon memang senjata paling cocok untuk Tang Yuhua. Tang Yuhua sendiri terlihat cukup puas dengan hasil akhirnya. Ketika Baek Yeonjun memberi nama Butterfly Hidden Weapon, Tang Yuhua langsung menolaknya mentah-mentah. Namun saat ia mengubahnya menjadi Butterfly Dart, Tang Yuhua justru menyukainya. Padahal menurut Baek Yeonjun perbedaannya hampir tidak ada. Tetapi karena tidak punya keberanian untuk membantah, ia hanya membiarkannya saja. Namun dibanding nama senjata itu, ada hal lain yang lebih mengganggunya. Kenapa Tang Yuhua yang tidak suka bertarung justru ingin ikut duel hidup dan mati? Akhirnya Baek Yeonjun bertanya terus terang. Ia tidak mengerti kenapa Tang Yuhua mau masuk ke tempat berbahaya seperti itu. Tetapi jawaban Tang Yuhua datang tanpa ragu sedikit pun. Jika dirinya ikut, maka setidaknya ia bisa mencegah satu orang terluka atau mati. Baek Yeonjun langsung tertawa kecil karena tidak percaya. Dengan kemampuan bela diri Tang Yuhua saat ini, ucapan itu terdengar mustahil. Namun Tang Yuhua menjawab dengan tenang. Ia memang lemah dalam martial art biasa. Tetapi ia punya keahlian sendiri. Poison art. Tang Yuhua bisa mengendalikan racun di tubuhnya secara alami, menggabungkannya, bahkan memanipulasinya sesuka hati. Ditambah kemampuan medisnya, ia bisa menggunakan racun dengan tingkat kontrol yang mengerikan. Dan yang paling penting, ia berniat memakai racun yang tidak mematikan. Racun yang bisa langsung dinetralkan kembali setelah lawan kalah. Dengan begitu, duel bisa diselesaikan tanpa korban jiwa. Baek Yeonjun tidak bisa membantah logika itu. Namun tetap saja ia merasa metode Tang Yuhua tidak akan diterima dunia martial art. Poison art selalu dianggap sesuatu yang menyimpang. Tetapi Tang Yuhua tidak peduli. Semua awal memang seperti itu. Melihat keteguhan muridnya, Baek Yeonjun tiba-tiba sadar.
Ia tidak perlu lagi menciptakan martial art untuk Tang Yuhua. Karena Tang Yuhua sudah mulai berjalan di jalannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Baek Yeonjun benar-benar merasa bangga pada murid yang paling tidak berbakat itu. Karena itu ia memutuskan melakukan sesuatu sebagai seorang master. Ia akan melatih Tang Yuhua. Namun suasana hangat itu langsung runtuh saat Tang Yuhua mengingatkan satu hal. Waktu yang tersisa hanya 4 hari. Seharusnya pada titik itu Baek Yeonjun langsung kehilangan percaya diri seperti biasa. Tetapi anehnya kali ini tidak. Ia justru menjawab penuh keyakinan bahwa dirinya punya cara. Tang Yuhua sampai sedikit terkejut melihat gurunya bertingkah begitu percaya diri. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Baek Yeonjun langsung pergi dari bengkel. Ia kembali ke penginapan, memberi uang pada pelayan, lalu meminta berbagai barang aneh. Beberapa waktu kemudian ia kembali ke bengkel membawa semua perlengkapan itu. Tanpa ragu ia mulai menata berbagai artefak di lantai dan menggambar pola merah aneh seperti formasi ritual. Tang Yuhua langsung menyadari bahwa itu adalah formasi. Namun Baek Yeonjun mengatakan itu bukan sekadar formasi biasa. Ada sorcery di dalamnya juga. Bahkan Tang Yuhua yang telah belajar cukup banyak dari Baek Yeonjun tidak bisa memahami apa sebenarnya yang sedang dibuat. Karena sebenarnya teknik itu memang belum pernah digunakan sebelumnya. Sebuah teknik yang selama ini hanya ada dalam teori di kepala Baek Yeonjun. Sebuah teknik yang baru ia yakini mungkin dilakukan setelah mengalami berbagai fenomena aneh sejak keluar dari gunung. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, teknik itu selesai diwujudkan. Begitu Baek Yeonjun mengaktifkan inti formasi, dunia di sekitar mereka langsung berubah. Bengkel pandai besi menghilang seperti salju mencair. Yang tersisa hanyalah ruang putih tanpa batas. Melihat hasil itu, Baek Yeonjun tersenyum puas. Lalu dengan nada bangga yang sangat jarang terlihat darinya, ia membuka mulut. Selamat datang, di formasi ruang dan waktu. Sejak jatuh ke dunia martial art, Baek Yeonjun terus memikirkan satu hal. Dunia ini terlalu menakutkan. Manusia menakutkan. Hubungan antar manusia menakutkan. Dan karena itulah ia menjadi sangat terobsesi pada martial art. Suatu hari, di tengah obsesinya itu, muncul sebuah pemikiran aneh. Bagaimana kalau ia benar-benar memisahkan dirinya dari dunia? Sebuah dunia miliknya sendiri. Dunia tanpa manusia, tanpa gangguan, tanpa bahaya. Dan tempat di mana ia bisa terus berlatih martial art selamanya tanpa perlu bertemu siapapun. Dengan pola pikir yang bahkan sulit dipahami orang lain, Baek Yeonjun mulai meneliti formasi aneh untuk mewujudkan keinginannya itu. Dan setelah waktu yang sangat panjang, ia akhirnya berhasil menciptakannya. Sigongjin. Formasi ruang dan waktu. Namun menurut Baek Yeonjun sendiri, formasi itu sebenarnya gagal. Memang ada efeknya, tetapi terlalu sulit dipertahankan. Bahan yang dibutuhkan sebenarnya tidak istimewa. Masalah utamanya justru ada pada energi untuk menjaga formasi tetap aktif. Bahkan semua pengetahuan sihir dan formasi milik Baek Yeonjun tetap tidak cukup. Pada akhirnya ia baru bisa mempertahankan Sigongjin setelah menggunakan Heart Sword sebagai inti penopangnya. Masalahnya, Heart Sword itu sendiri adalah inti keberadaan Baek Yeonjun sekarang. Artinya selama Sigongjin aktif, kekuatan Baek Yeonjun terus terkikis. Ia bahkan menjadi hampir seperti orang biasa. Karena itu, dari sudut pandang tujuan awalnya, Sigongjin adalah kegagalan total. Namun formasi itu memiliki efek samping yang luar biasa. Perbedaan aliran waktu. 1 hari di luar bisa menjadi 1 tahun di dalam. Atau sebaliknya. Tubuh fisik tetap mengikuti waktu nyata, tetapi kesadaran dan pengalaman bisa berjalan jauh lebih lama di dalam Sigongjin.
Karena itulah Baek Yeonjun memutuskan memakai formasi itu untuk melatih Tang Yuhwa. Bukan untuk meningkatkan tenaga dalam atau tubuhnya. Karena itu tidak banyak berubah walaupun berlatih bertahun-tahun di dalam Sigongjin. Yang benar-benar penting adalah pengalaman. Latihan hidden weapon, gerakan kaki, dan penguasaan poison art. Masalahnya, latihan itu langsung berubah menjadi bencana. Saat Tang Yuhwa baru mencoba footwork sederhana, kakinya tiba-tiba tersangkut sendiri. Tubuhnya berputar di udara setengah lingkaran. Lalu jatuh tepat dengan kepala lebih dulu. Kerak, lehernya tertekuk dengan suara yang mengerikan. Baek Yeonjun panik setengah mati. Karena Hard Sword dipakai untuk mempertahankan Sigongjin, tubuhnya sekarang benar-benar biasa. Ia tidak bisa langsung menyelamatkan Tang Yuhwa tepat waktu. Dengan wajah pucat ia buru-buru memperbaiki leher Tang Yuhwa memakai semua pengetahuan medis yang ia punya. Untungnya Tang Yuhwa belum mati. Tetapi Baek Yeonjun benar-benar ketakutan. Tang Yuhwa bahkan belum melakukan gerakan sulit. Ia hanya berjalan. Namun lehernya bisa patah. Karena itu Baek Yeonjun mengubah metode latihan. Kalau bergerak terlalu berbahaya, maka Tang Yuhwa cukup berdiri diam dan melempar hidden weapon saja. Namun ternyata itu juga berubah jadi kekacauan. Butterfly dart yang dilempar Tang Yuhwa justru berputar aneh di udara lalu kembali menyerang bagian belakang kepala pemiliknya sendiri. Kali ini Baek Yeonjun berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Sebagai gantinya, butterfly dart itu menghajar tubuh Baek Yeonjun sendiri. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia kembali merasakan ancaman kematian. Dan setelah itu situasi makin kacau. Tang Yuhwa jatuh terus-menerus. Terpeleset, terbentur. Bahkan saat jatuh ke depan, entah bagaimana bagian belakang kepalanya yang justru pecah. Baek Yeonjun sampai mulai curiga apakah muridnya sengaja melakukannya. Namun Tang Yuhwa menjelaskan bahwa tubuhnya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Seolah lantai menariknya dengan kekuatan berkali-kali lipat. Barulah Baek Yeonjun sadar. Sigongjin rupanya juga memengaruhi persepsi gravitasi. Bukan tubuh fisik yang berubah. Tetapi kesadaran mereka merasakan tekanan dunia menjadi lebih berat. Dan karena efek itu berkaitan langsung dengan aliran waktu Sigongjin, Baek Yeonjun tidak bisa memperbaikinya. Akhirnya ia hanya memberi alasan asal-asalan. Ini juga latihan. Tang Yuhwa langsung membalas dengan tenang. Bukankah latihan fisik tidak terlalu berarti bagiku? Seketika harga diri Baek Yeonjun runtuh lagi. Namun karena tidak punya keberanian mengaku salah, ia buru-buru membuat alasan lain. Latihan ini dianggap sebagai persiapan menghadapi kondisi buruk saat bertarung nanti. Untungnya Tang Yuhwa menerima saja. Dan begitulah latihan mereka berlanjut. Waktu berjalan. 1 tahun berlalu di dalam Sigongjin. Setelah sekian lama, Tang Yuhwa akhirnya bisa berjalan normal tanpa jatuh. Baek Yeonjun sampai bertepuk tangan seperti anjing laut karena terharu. Tang Yuhwa sendiri malah terlihat kesal. Baginya, dipuji hanya karena bisa berjalan normal adalah penghinaan besar. Karena kesal, ia langsung melempar butterfly dart ke arah Baek Yeonjun. Mereka mulai saling bertukar hidden weapon seperti sedang bermain. Namun sebenarnya itu juga latihan. Baek Yeonjun yang sekarang hampir seperti orang biasa tetap mampu menghindari semua serangan Tang Yuhwa hanya dengan pengalaman bertarungnya. Tang Yuhwa makin kesal karena bahkan racunnya pun tidak mempan pada gurunya. Tetapi dari semua latihan itu, kemampuan Tang Yuhwa benar-benar berkembang. Butterfly dart milik Baek Yeonjun bergerak seperti alat pembunuh brutal yang akan mencabik lawan sampai hancur. Sedangkan butterfly dart milik Tang Yuhwa berbeda. Gerakannya jauh lebih lembut. Tidak bertujuan membunuh. Melainkan menekan lawan secepat mungkin menggunakan racun sambil meminimalkan luka.
Efisiensinya memang lebih rendah. Tetapi itu sangat cocok dengan sifat Tang Yuhua sendiri. Saat Tang Yuhua mengatakan bahwa gaya itu cocok untuk dirinya, Baek Yeonjun diam-diam mengakuinya. Baginya, senjata seharusnya mengutamakan efisiensi membunuh. Namun entah kenapa, butterfly dart yang lembut namun berbahaya itu benar-benar terasa seperti Tang Yuhua. 3 tahun di dalam Si Gongjin hampir berakhir. Tang Yuhua duduk di pangkuan Baek Yeonjun sambil bersandar di dadanya, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Baek Yeonjun sendiri tidak terlalu memedulikannya. Biasanya ia sangat sensitif terhadap kontak fisik dengan orang lain, tetapi entah kenapa ia tidak merasa terganggu jika lawannya adalah Tang Yuhua. Saat Tang Yuhua mengatakan bahwa suasana itu terasa seperti masa lalu mereka di gunung, Baek Yeonjun juga mengingat hari-hari itu. Hari ketika Tang Yuhua tinggal di kediamannya dan berlatih setiap hari. Hari ketika ia hampir selalu diseret turun gunung oleh Tang Yuhua untuk mengobati orang. Dan anehnya, kenangan itu terasa hangat. Baek Yeonjun bahkan tanpa sadar mengaku bahwa ia sedih ketika Tang Yuhua turun gunung. Jawaban jujur itu membuat Tang Yuhua sedikit terkejut. Karena biasanya Baek Yeonjun selalu menghindar atau menyangkal perasaannya sendiri. Mereka lalu membicarakan Baek Sowol. Baek Yeonjun kembali mengkhawatirkan murid pertamanya itu. Ia takut Sowol makin aneh setelah menjadi Heavenly Demon. Takut ia dipengaruhi orang-orang aneh. Tang Yuhua dengan santai mengatakan bahwa Sowol baik-baik saja. Mungkin sedikit terlalu tergesa-gesa, tetapi tetap baik-baik saja. Dan seperti biasa, ia membaca isi pikiran Baek Yeonjun dengan mudah. Tang Yuhua lalu menempelkan telinganya ke dada Baek Yeonjun untuk mendengarkan detak jantungnya. Ketika mendengar detak itu, ia dengan datar berkata bahwa jantung gurunya sekecil hati pengecutnya. Baek Yeonjun hanya menerimanya dengan pasrah. Di tengah suasana tenang itu, sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di kepala Baek Yeonjun. Ia teringat seseorang dari kehidupan sebelumnya. Seseorang yang terus mendatanginya bahkan ketika ia mengurung diri di kamar. Karena itu ia tiba-tiba bertanya-tanya apakah Tang Yuhua mungkin reinkarnasi orang tersebut. Ia bahkan mencoba mengetesnya secara diam-diam dengan mengucapkan, Republic of Korea, dan bertepuk tangan pelan. Namun Tang Yuhua hanya memandangnya aneh. Momen canggung itu membuat Baek Yeonjun sadar bahwa kemungkinan itu terlalu mustahil. Lalu ia mulai memikirkan lagi kehidupan sebelumnya. Orang-orang dalam novel biasanya mendapat keuntungan besar karena mengingat kehidupan lampau mereka. Namun Baek Yeonjun merasa dirinya tidak mendapat apa-apa. Ia tidak punya pengetahuan hebat. Tidak memahami era sekarang. Dan justru hidup dalam ketakutan karena tahu betapa mengerikannya dunia martial art. Pada akhirnya ia sampai pada kesimpulan menyedihkan. Bahkan tanpa ingatan kehidupan lampau pun, mungkin dirinya akan tetap sama. Saat suasana menjadi hening, Baek Yeonjun tanpa sadar mulai mengelus kepala Tang Yuhua. Tang Yuhua tidak menolaknya. Ia malah memegang tangan Baek Yeonjun agar tetap di sana. Kemudian ia mulai mengingat pertama kali mereka bertemu. Hari ketika Tang Yuhua masih kecil dan dikelilingi para pembunuh. Hari ketika ia mati-matian menyebarkan racun demi menyelamatkan anak-anak lain. Tang Yuhua mengaku bahwa saat itu sebenarnya ia sangat takut. Ia hanya putus asa dan ingin menyelamatkan setidaknya satu orang. Lalu Baek Yeonjun muncul. Menurut Tang Yuhua, kesan pertama Baek Yeonjun sangat menakutkan. Karena ia datang lalu langsung membantai semua pembunuh tanpa ragu. Tetapi setelah mengenalnya lebih lama, Tang Yuhua sadar siapa sebenarnya gurunya. Seseorang yang penakut, lemah hati, dan terlalu baik. Saat Tang Yuhua berkata bahwa ia bersyukur Baek Yeonjun adalah gurunya, Baek Yeonjun terdiam cukup lama. Lalu dengan canggung ia menjawab bahwa dirinya juga bersyukur Tang Yuhua adalah muridnya. Pada saat itu, Si Gongjin mulai runtuh.
Ruang putih tak berujung menghilang. Dan mereka kembali ke bengkel pandai besi tempat mereka berada semula. 3 tahun di dalam si Gongjin ternyata baru berlalu 3 hari di dunia nyata. Baik Yeonjun merasa sangat menyesal saat ruang itu menghilang. Karena jauh di dalam dirinya, tempat terisolasi seperti itu benar-benar cocok dengan sifat aslinya. Tang Yuhua ternyata juga merasa kecewa. Ia mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bisa berduaan seperti itu. Karena suasana hati yang hangat, Baik Yeonjun bahkan secara impulsif mengajak Tang Yuhua kembali tinggal di rumahnya setelah semua ini selesai. Namun Tang Yuhua menolak sambil mengatakan bahwa Baik Yeonjun punya kebiasaan melarikan diri jika orang terlalu dekat dengannya. Meski tidak benar-benar mengerti maksudnya, Baik Yeonjun membiarkannya begitu saja. Setelah membereskan bengkel, mereka kembali ke penginapan. Di sana Baik Yeonjun tiba-tiba ingin mandi. Saat meminta air panas kepada pelayan, pelayan itu malah merekomendasikan pemandian umum besar yang baru dibangun di penginapan. Pemilik penginapan rupanya tertarik budaya wilayah barat dan membuat semacam bathhouse. Karena sedang sepi, pelayan mengatakan Baik Yeonjun bisa mandi sendirian dengan nyaman. Mendengar itu, Baik Yeonjun langsung tertarik. Ketika masuk, ia benar-benar kagum. Bak mandi besar memenuhi ruangan. Ada sabun harum. Peralatan mandi lengkap. Bagi standar dunia ini, tempat itu luar biasa mewah. Baik Yeonjun sangat puas. Terutama karena tidak ada orang lain di sana. Ia mandi santai, lalu merendam tubuhnya sambil meluruskan kaki di air hangat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa nyaman. Namun tepat ketika ia sedang menikmati kesendiriannya, kerik, pintu pemandian terbuka. Seseorang masuk. Mata mereka langsung bertemu dengan mata Baik Yeonjun. Dan orang itu menjerit keras sekali seperti melihat hantu. Su Yohyang yang baru masuk ke pemandian langsung menjerit keras begitu melihat Baik Yeonjun sedang berendam di bak air panas. Untungnya tubuh Baik Yeonjun sebagian besar tertutup air, jadi yang terlihat hanya bagian atas tubuhnya. Karena itu Baik Yeonjun merasa situasinya sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Yang jadi masalah justru Su Yohyang sendiri. Setelah menutup pintu dengan panik, bayangannya terlihat mondar-mandir di balik pintu sambil gemetar dan mengeluarkan suara-suara aneh seperti orang kehilangan akal. Baik Yeonjun yang mendengarnya langsung merasa lelah secara mental. Ia sebenarnya ingin pura-pura diam saja sampai Su Yohyang pergi. Namun setelah cukup lama, Su Yohyang akhirnya memberanikan diri berbicara dari balik pintu dengan suara sangat kecil. Ia meminta maaf berkali-kali. Dan setiap kali meminta maaf, suaranya justru semakin keras. Baik Yeonjun sampai buru-buru menyuruhnya mengecilkan suara karena merasa seluruh penginapan akan mendengar. Setelah suasana agak tenang, Su Yohyang mulai menjelaskan alasan dirinya datang ke sana. Ternyata selama ini hampir tidak ada orang yang memakai pemandian umum itu. Ia sendiri sangat menyukai pemandian besar seperti ini karena di MA juga ada pemandian air panas besar yang dibuat khusus. Begitu topiknya menyentuh pemandian, Su Yohyang langsung berubah semangat dan bicara tanpa henti. Baik Yeonjun yang awalnya hanya ingin mandi dengan tenang mulai merasa kewalahan menghadapi serangan kata-kata itu. Karena ingin mengakhiri percakapan, ia mencoba menyinggung bahwa laki-laki mungkin tidak boleh masuk pemandian MA. Namun jawaban Su Yohyang justru lebih aneh lagi. Ia dengan penuh semangat berkata bahwa nanti ia tinggal menjadi ketua sekte lalu mengubah aturan itu. Bahkan ia mulai membahas bahwa sekte MA sebenarnya hampir seperti panti asuhan karena banyak muridnya tidak memiliki orang tua. Mendengar itu Baik Yeonjun sampai refleks menegur bahwa perkataannya terdengar terlalu kasar. Barulah Su Yohyang sadar bahwa kata-katanya bisa terdengar menghina sektenya sendiri.
Ia langsung panik besar-besaran dan buru-buru kabur sambil mengatakan akan pergi latihan pedang. Melihat itu, Baek Yeonjun diam-diam merasa menang. Walaupun ia sendiri juga tidak tahu apa yang sebenarnya ia menangkan. Namun setelah Suyoh yang pergi, muncul pertanyaan lain di kepala Baek Yeonjun. Bukankah MAI adalah sekte Buddhis? Kalau begitu kenapa mereka memakai pedang dan minum alkohol dengan santai? Ia sampai diam-diam mendoakan masa depan sekte MAI dengan rasa khawatir yang aneh. Tak lama kemudian, saat Baek Yeonjun baru keluar dari bak mandi, pintu kembali terbuka. Tang Yuhwa masuk. Mata mereka bertemu tepat saat Baek Yeonjun sedang berdiri di sana. Tang Yuhwa hanya berkata datar, "Permisi." Lalu menutup pintu dan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Baek Yeonjun langsung membeku total. Pada saat itu juga ia bersumpah dalam hati. Ia tidak akan pernah lagi memakai fasilitas apapun yang memiliki kata umum di depannya. Setelah buru-buru menyelesaikan mandi dan kembali ke kamar, Baek Yeonjun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lelah. Bukan kelelahan mental, tetapi benar-benar kelelahan fisik. Saat memeriksa kondisi dirinya, ia sadar heart sword miliknya masih ada, tetapi tidak bisa digerakkan sama sekali. Ia mencoba berkali-kali, namun heart sword itu tidak merespons. Setelah menganalisis dirinya sendiri dengan panik, Baek Yeonjun akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah efek samping dari mempertahankan si Gongjin terlalu lama. Heart sword-nya tidak hilang. Hanya terkuras habis dan perlu waktu untuk pulih. Masalahnya adalah waktu pemulihan itu kemungkinan membutuhkan beberapa minggu. Sedangkan duel hidup dan mati akan berlangsung lusa. Walaupun dirinya tidak ikut bertarung, Baek Yeonjun tetap merasa ketakutan luar biasa. Karena sekarang ia praktis hanyalah manusia biasa. Jika seorang martial artis tingkat rendah saja menyerangnya sekarang, ia benar-benar bisa mati. Ketakutan itu membuat Baek Yeonjun teringat masa lalunya. Hari ketika ia pertama kali melihat seorang martial artis menghancurkan batu besar dengan tangan kosong. Hari ketika rasa takut membuatnya membeli obat palsu dari penjual jalanan karena ingin menjadi kuat. Hari ketika ia akhirnya kabur ke gunung dan mulai berlatih martial arts seperti orang gila. Semua itu berasal dari rasa takut. Takut pada martial artis. Takut pada manusia. Dan sekarang, rasa takut lama itu kembali lagi. Baek Yeonjun bahkan langsung membungkus dirinya dengan selimut sambil gemetar seperti orang trauma. Ia terus mengingatkan dirinya sendiri. Takut pada manusia, takut pada martial artis, dan keinginan untuk pulang lalu mengurung diri di kamar selamanya. Namun karena tubuh dan pikirannya terlalu lelah, pada akhirnya Baek Yeonjun tetap tertidur pulas. Sangat pulas sampai mungkin ia tidak akan sadar bahkan jika seseorang membawanya pergi. Dan di tengah tidur lelap itu, pintu kamarnya perlahan terbuka. Seseorang masuk diam-diam ke dalam ruangan gelap tempat Baek Yeonjun tidur. Malam itu, sosok yang diam-diam masuk ke kamar Baek Yeonjun ternyata adalah Tang Yuhwa. Di bawah cahaya bulan, Tang Yuhwa berdiri memandangi Baek Yeonjun yang tertidur sangat lelap sampai tidak menyadari apapun di sekitarnya. Tang Yuhwa mencoba membangunkannya pelan, tetapi Baek Yeonjun hanya mengerang samar lalu kembali tertidur. Menyadari gurunya benar-benar tidur nyenyak, Tang Yuhwa perlahan membuka pakaian bagian atas Baek Yeonjun. Tubuh Baek Yeonjun yang biasanya tertutup pakaian kini terlihat jelas. Walaupun terlihat kurus, tubuhnya dipenuhi otot padat hasil latihan bertahun-tahun. Tang Yuhwa sampai tanpa sadar menelan ludah sambil menatapnya cukup lama. Namun tujuan sebenarnya bukan hal aneh. Ia mengeluarkan jarum akupuntur dari dalam bajunya lalu mulai menusukkan jarum-jarum itu ke tubuh Baek Yeonjun dengan gerakan sangat hati-hati. Tang Yuhwa ternyata diam-diam khawatir karena kondisi tubuh Baek Yeonjun terlihat buruk setelah keluar dari si Gongjin.
Sambil menusukkan jarum, ia bahkan tersenyum sendiri dengan ekspresi yang agak menyeramkan. Ia membayangkan Baek Hyunjun nanti akan bangun dengan tubuh segar tanpa tahu apa yang terjadi. Setelah selesai, Tang Yuhua membereskan semuanya sampai tampak seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun sebelum pergi, ia mengeluarkan sisir giok hijau dari dalam pakaiannya. Dengan sangat hati-hati ia menyisir rambut putih Baek Hyunjun sambil berbisik pelan seperti membaca doa. Pada sisiran pertama, ia berharap beban di pundak Baek Hyunjun menjadi ringan. Pada sisiran kedua, ia berharap waktu berjalan lambat sampai rambutnya sendiri memutih seperti rambut gurunya. Dan pada sisiran ketiga, ia berharap walaupun tangannya tak bisa selalu berada di sisi Baek Hyunjun, setidaknya sisir itu bisa tetap berada dekat dengannya dan melindunginya. Setelah itu Tang Yuhua diam-diam menyelipkan sisir tersebut ke dalam pakaian Baek Hyunjun lalu pergi dengan ekspresi lega. Keesokan paginya, Baek Hyunjun bangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa jauh lebih segar dibanding kemarin. Walaupun Heart Sword miliknya masih belum bisa digunakan, kondisi fisiknya jelas membaik. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Tang Yuhua telah melakukan akupuntur padanya sepanjang malam. Saat menemukan sisir giok di dalam bajunya, Baek Hyunjun hanya merasa bingung. Ia bahkan samar-samar mengingat bahwa di budaya Tiongkok kuno, sisir memiliki makna khusus, tetapi ia tidak bisa mengingat detailnya. Karena tidak merasa benda itu berbahaya, ia memasukkan sisir itu kembali ke dalam pakaiannya. Turun ke bawah penginapan, Baek Hyunjun menemukan Zhang Sanfeng sedang minum alkohol sendirian sejak pagi. Di depannya ada satu gelas kosong lain, seolah sedang minum bersama seseorang yang tidak ada di sana. Saat Baek Hyunjun bertanya pelan, Zhang Sanfeng akhirnya menjelaskan. Ternyata Namgung Jaehyun telah mati. Ia pergi seorang diri ke istana kekaisaran sambil membawa pedang, lalu berakhir terbunuh. Mendengar itu, Baek Hyunjun hanya bisa terdiam. Walaupun Namgung Jaehyun adalah musuh banyak orang, Zhang Sanfeng tetap berkabung untuknya sebagai seorang martial artist. Baek Hyunjun akhirnya duduk di samping Zhang Sanfeng dan ikut menuangkan alkohol. Keduanya diam-diam bersulang untuk pria bodoh yang mati di tangan anaknya sendiri dan orang-orang yang dulu pernah berdiri di sisinya. Sementara itu, di tempat lain yang dipenuhi mayat, seorang biksu misterius sedang memotong-motong tubuh Namgung Jaehyun. Walaupun terus melafalkan doa Buddha dengan wajah penuh belas kasih, tangannya bergerak sangat kejam dan terampil. Mayat Namgung Jaehyun dipisahkan bagian demi bagian lalu disusun bersama banyak mayat lain yang sudah diklasifikasikan sebelumnya. Biksu itu menganggap Namgung Jaehyun sebagai seseorang yang hampir mencapai tingkat Buddha hidup, tetapi akhirnya gagal karena keterikatan duniawinya. Setelah selesai, ia meninggalkan tempat itu sambil membawa bau mayat busuk. Di sisi lain, Baek Sowol sedang berjalan menuju Gunung Tian dengan pikiran kacau ketika Suge Hyun tiba-tiba muncul di hadapannya. Hubungan mereka langsung terasa tegang. Baek Sowol jelas masih marah akibat kejadian sebelumnya, sedangkan Suge Hyun tetap tersenyum menyebalkan seperti biasa. Saat Suge Hyun mencoba menghentikannya, keduanya sempat bertukar serangan tangan singkat. Benturan energi mereka menghancurkan area sekitar, tetapi pada akhirnya Baek Sowol terdorong mundur dan terluka ringan. Suge Hyun kemudian mulai membahas hubungan Baek Sowol dengan keluarga Namgung dan Martial Alliance. Ia mengatakan bahwa keluarga Namgung kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Martial Alliance. Karena Baek Sowol membenci keduanya, Suge Hyun menawarkan bantuan. Ia bahkan berkata bahwa jika semuanya berjalan baik, ada cara agar kedua pihak sama-sama musnah. Ucapan itu terdengar seperti bisikan iblis yang menggoda seseorang menuju kehancuran. Dan di hadapan tawaran tersebut, Baek Sowol akhirnya mulai memikirkan pilihannya dengan serius.
Baek Sowol akhirnya memberikan jawaban yang benar-benar di luar dugaan Sugehyun. Ia ingin keluarga Namgung tetap hidup. Bahkan Sugehyun sampai terlihat benar-benar terkejut, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada pria licik itu. Namun Baek Sowol sendiri juga tidak bisa menjelaskan alasannya dengan jelas. Kebencian terhadap Namgung masih ada dalam dirinya. Tetapi kematian Namgung Jaehyun yang menyedihkan terus membekas di kepalanya. Pada akhirnya, ia tidak bisa begitu saja membiarkan seluruh keluarga itu dimusnahkan. Saat Sugehyun bertanya apakah itu berarti ia akan berpihak pada Martial Alliance, Baek Sowol langsung menolak. Ia ingin menyelamatkan Namgung sambil tetap menjadi musuh Martial Alliance. Mendengar jawaban itu, Sugehyun mulai memahami keadaan hati Baek Sowol. Ia sadar bahwa junior seperguruannya itu sendiri belum benar-benar memahami apa yang ia inginkan. Karena itu Sugehyun memberi jawaban yang terasa seperti teka-teki Zen. Ia menyuruh Baek Sowol memusnahkan keluarga Namgung dengan tangannya sendiri. Itulah menurut Sugehyun cara terbaik untuk menyelamatkan mereka sekaligus menyelesaikan kebencian Baek Sowol. Tentu saja jawaban itu hanya membuat Baek Sowol semakin kesal. Sementara itu di penginapan, Suge Hwaryong berbicara berdua dengan Suge Woo-hyun. Ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya sejak lama. Suge Hyun. Nama itu terlalu sering muncul dalam berbagai cerita buruk. Dari rumor mengerikan sampai tindakan yang terasa mustahil dilakukan manusia normal. Karena itulah Suge Hwaryong akhirnya bertanya langsung siapa sebenarnya Suge Hyun. Jawaban Suge Woo-hyun sangat sederhana. Menurutnya, Suge Hyun adalah orang yang menarik. Ia menjelaskan bahwa Suge Hyun memandang dunia dari sudut yang sama sekali berbeda dari manusia biasa. Bahkan perkataan yang terdengar tidak masuk akal pun pada akhirnya selalu menjadi kenyataan. Karena itu Suge Hyun adalah sosok yang tidak bisa diukur memakai standar normal. Suge Woo-hyun lalu mengatakan bahwa cepat atau lambat Suge Hwaryong pasti akan bertemu Suge Hyun karena mereka sama-sama menyandang nama Suge. Ia bahkan sempat menyarankan Suge Hwaryong bergabung dengan keluarga Suge dan mewarisi hak sebagai kepala keluarga darinya. Namun bagi Suge Hwaryong, nama Suge hanyalah nama yang selama ini justru ingin ia sembunyikan. Yang jauh lebih penting baginya sekarang adalah Baek Sowol. Ia masih tidak bisa melupakan sosok Baek Sowol yang ia lihat sekilas di Shaolin. Perubahannya terlalu besar. Aura membunuh yang keluar dari tubuh Baek Sowol membuatnya terasa seperti orang yang sama sekali berbeda dari gadis yang dulu ia kenal. Suge Hwaryong ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Sowol, tetapi ia juga merasa terlalu takut untuk bertanya. Di halaman belakang penginapan, Suyohyang sedang berlatih pedang sambil memikirkan kata-kata gurunya, Jihwa sini. Mei selama ini hampir tidak pernah terlibat langsung dalam kekacauan dunia persilatan. Namun sekarang semuanya berubah. Bencana di Shaolin membuat Suyohyang sadar bahwa tragedi yang sama juga bisa terjadi pada Mei suatu hari nanti. Bayangan para saudari seperguruannya mati bersimbah darah terus muncul di kepalanya. Saat pikirannya sedang kacau, Hyejin datang menghampirinya. Karena sama-sama yang termuda di kelompok mereka, keduanya berbicara cukup akrab. Hyejin mengaku bahwa ia juga merasa tertekan sebagai murid utama Shaolin di tengah kumpulan monster seperti kelompok Baek Yeonjun. Suyohyang sangat setuju. Mereka merasa belum cukup pantas berada di posisi mereka sekarang. Namun karena itulah mereka memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Menjadi lebih kuat. Akhirnya keduanya mulai berlatih tanding bersama di halaman belakang penginapan. Di tempat lain, Gu Wolju menghabiskan waktunya di sebuah pandai besi besar. Ia membuat perlengkapan tempur untuk anggota aliansi. Menurutnya, sebagian besar senjata yang digunakan anggota kelompok terlalu buruk dan tidak cocok dengan kemampuan mereka.
Yang paling ia perhatikan adalah Zhang Sanfeng. Menurut Gu Wolju, pedang Zhang Sanfeng sama sekali tidak mampu mengeluarkan seluruh potensi seni pedangnya. Karena itu ia menempa pedang baru khusus untuk Zhang Sanfeng. Pedang itu diberi nama Jinmu Sword. Pedang dengan ukiran Big Dipper dan aura biru samar yang memiliki konsep utama, pengusiran iblis. Gu Wolju sangat puas karena akhirnya ia berhasil menyelesaikan pedang yang selama ini ia impikan setelah bertemu Zhang Sanfeng. Ia kemudian teringat dua karya terbaiknya yang lain. Black Iron Dark Knight milik Baek Yeonjun, dan Baek Cheol Chongju milik Baek Sowol. Menurutnya, Black Iron Dark Knight adalah pedang malam yang hanya bisa digunakan Baek Yeonjun seorang. Sedangkan Baek Cheol Chongju terasa berbeda. Bahkan Gu Wolju sendiri merasa belum memahami sepenuhnya arah pedang itu. Kadang seperti langit cerah yang memberi harapan. Kadang seperti langit tanpa hujan yang mengeringkan segalanya sampai mati. Dan akhirnya hari penentuan pun tiba. Kelompok Baek Yeonjun mulai bergerak menuju arena duel hidup dan mati. Semua orang membawa tekad mereka masing-masing. Kecuali satu orang. Di bagian paling belakang rombongan, Baek Yeonjun berjalan lambat sambil terus memikirkan satu hal. Ia benar-benar tidak ingin pergi. Baek Yeonjun berjalan menuju arena duel hidup dan mati sambil terus menggali lubang dalam pikirannya sendiri. Kondisinya sekarang benar-benar membuatnya tidak tenang. Heart Sword miliknya masih belum bisa digunakan. Walaupun tubuhnya terasa jauh lebih baik dibanding sebelumnya, fakta bahwa ia kehilangan kekuatan terbesarnya membuat rasa takut dalam dirinya membesar tanpa henti. Karena itu, sepanjang perjalanan ia serius menghafal jalur pelarian. Ia bahkan terus memastikan tempat mana yang paling cepat digunakan untuk kabur kalau sesuatu terjadi. Namun ketika sampai di arena duel, semua ketenangan yang sedikit susah payah ia bangun langsung hancur. Arena itu dipenuhi manusia. Benar-benar penuh sesak. Teriakan penonton mengguncang udara seolah semua orang di wilayah itu berkumpul di sana. Baek Yeonjun langsung merasa mual. Kepalanya berputar hanya karena melihat begitu banyak orang. Sementara anggota kelompok lain berjalan maju dengan penuh tekad, Baek Yeonjun berjalan di belakang seperti mayat hidup yang dipaksa ikut perang. Di tengah kerumunan itu berdiri arena marmer besar yang dibuat khusus untuk duel. Baek Yeonjun sampai tercengang melihat keseriusan orang-orang dunia persilatan terhadap pertarungan. Menurutnya, membangun panggung sebesar itu hanya demi duel benar-benar tindakan gila. Saat ia mengamati lawan di sisi seberang, ia merasa mereka lebih mirip tentara dibanding pendekar. Tatapan mereka tajam dan disiplin mereka rapi. Sementara itu pihak Baek Yeonjun terdiri dari kelompok biasa mereka ditambah beberapa orang Zongnan. Karena Suge Hwaryong bukan martial artist, ia tidak ikut bertarung. Dan Baek Yeonjun sendiri juga dilarang ikut setelah pihak lawan melakukan protes keras terhadap keberadaannya. Diam-diam Baek Yeonjun justru sangat bersyukur akan hal itu. Di belakang rombongan, Suge Hwaryong berdiri di samping Baek Yeonjun sambil terlihat gugup. Ia bertanya apakah mereka akan menang. Baek Yeonjun kembali mengukur kekuatan lawan dan kawan mereka. Menurut penilaiannya, kekuatan kedua pihak kurang lebih seimbang. Yang paling melegakan baginya adalah tidak ada orang di atas level third rate menurut standarnya sendiri. Bagi Baek Yeonjun, itu sudah cukup membuat napasnya sedikit lega. Tak lama kemudian, duel pertama dimulai. Ye Eun-hee dari Gongtong naik ke panggung sebagai hakim pertandingan. Ia memperkenalkan diri dengan senyum mata yang sangat menggoda sampai Baek Yeonjun langsung memalingkan wajah karena merasa terlalu terbebani. Lalu martial artis pertama dari pihak lawan naik ke arena dengan gerakan yang sangat berlebihan. Tang Yuhwa juga maju sebagai petarung pertama dari pihak mereka. Namun saat mencoba meniru gaya lawannya dengan melompat dan berputar di udara. Bro,
Ia langsung jatuh menghantam lantai dengan wajah terlebih dahulu. Baek Yeonjun refleks hampir menerjang keluar karena panik. Untungnya Tang Yuhwa segera berdiri lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Walaupun darah mengalir dari hidungnya. Dengan tenang ia hanya mengeluarkan sapu tangan dan menutupi hidungnya sebelum memperkenalkan diri. Lalu ia mengatakan sesuatu yang langsung membuat seluruh arena gempar. Ia berkata bahwa ia naik ke arena agar tidak ada seorang pun yang mati hari ini. Semua penonton langsung ribut. Ini duel hidup dan mati, tetapi gadis itu malah bicara tentang menyelamatkan semua orang. Namun Tang Yuhwa sama sekali tidak peduli. Ia hanya memberi salam hormat kepada lawannya dan bersiap bertarung. Baek Yeonjun sendiri mengamati situasi dengan sangat serius. Ia tahu kemampuan bela diri Tang Yuhwa jauh di bawah lawannya. Namun bagi Tang Yuhwa, kekuatan fisik memang bukan inti sebenarnya. Yang menjadi senjatanya adalah racun. Dan pertarungan segera dimulai. Lawan Tang Yuhwa ternyata cukup baik hati. Ia bahkan berkata akan menunjukkan belas kasihan karena terkesan oleh perkataan Tang Yuhwa. Tang Yuhwa lalu membuka serangan dengan butterfly dart miliknya. Senjata tersembunyi berbentuk kupu-kupu itu bergerak aneh dan sulit diprediksi. Lawan sempat terkejut, tetapi segera sadar bahwa serangan itu tidak benar-benar dimaksudkan untuk melukai. Karena itulah ia mulai menyerang balik. Pedangnya terus menekan Tang Yuhwa. Tang Yuhwa mencoba menghindar memakai footwork yang diajarkan Baek Yeonjun. Namun gerakannya masih buruk. Ia terus menerima luka kecil sedikit demi sedikit. Dari luar, pertarungan itu terlihat sangat berat sebelah. Tang Yuhwa terus terdesak. Baek Yeonjun sendiri mulai cemas. Ia merasa kalau Tang Yuhwa menyerah sekarang, semuanya masih bisa berakhir tanpa korban. Namun tepat saat situasi terlihat semakin buruk, Tang Yuhwa tiba-tiba berhenti bergerak. Ia hanya mengangkat tangannya dan mulai menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Lawan yang awalnya kebingungan tiba-tiba memegangi dadanya dan roboh ke tanah. Seluruh arena langsung hening. Tang Yuhwa berdiri diam sambil menatap lawannya dengan ekspresi datar. Ia menjelaskan bahwa racun itu tidak mematikan. Korban hanya akan tertidur selama sehari dan bahkan kondisi tubuhnya akan menjadi lebih baik sesudahnya. Lawan akhirnya pingsan total. Baek Yeonjun langsung memahami apa yang terjadi. Butterfly dart tadi sebenarnya sudah menyebarkan racun tak terlihat dan tak berbau sejak awal. Semua gerakan menghindar dan luka kecil sebelumnya hanyalah proses untuk membuat racun bekerja sempurna. Tang Yuhwa lalu menatap pihak lawan dengan mata dingin dan mengucapkan satu kata. Berikutnya, saat itu Baek Yeonjun akhirnya menyadari sesuatu. Tang Yuhwa benar-benar berniat mengalahkan seluruh lawan sendirian tanpa membunuh siapapun. Dan tepat ketika ia mulai menyadari betapa gilanya rencana itu, seseorang dari pihak lawan berteriak keras. Itu ilmu sesat.